Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Pak Nur channel. Kembali bersama saya Sumarwana dari SMP 1 Nagimwe. Untuk konten hari ini kita selingi dengan menggambar ya. Karena menggambar pun sangat penting sekali, terutama teknisnya. Bagaimana teknis menggambar yang benar di dalam membuat pola-pola yang benar, atau yang disebut pola itu disebut dengan membuat sketch gambar. Nah, di sini sebelum kita mulai teknisnya, mari kita akan sampaikan teoritisnya ya, Pak. Terutama di sini kami tekankan pada anak-anak ya. Baik itu anak-anak yang di SD atau di SMP atau maupun yang di SMA. Oh, jadi semuanya apa leh? Itu leh? Itu semuanya. Oh iya. Jadi otomatis semuanya, karena banyak sekali yang belum mengenal teknis menggambar yang benar seperti apa. Oh iya. Cuman di sini sifatnya ada teknis dasar cara menggambar. Ya, nah, teknis itu yang perlu kita perkenalkan sehingga kita bisa menggambarkan sesuatu atau membuat sketnya itu dengan bagus. Karena kalau sketnya bagus, nanti pun hasilnya akan bagus. Nah, untuk kali ini mungkin saya tidak akan melanjutkan dulu masalah pewarnaan ya, tapi di sini saya akan membuat teknis membuat sketch yang baik, karena sketch sendiri merupakan sebuah garis besar dari sebuah lukisan itu sendiri. Untuk itu marilah kita belajar cara membuat teknis membuat sketch yang benar. Nah, untuk biasanya anak-anak itu biasanya ingin menggambarkan sesuatu secara bebas, dan marilah kita menggambar itu, kita kenali alam ini, karena sehingga anak-anak biasanya menggambarkan suasana alam, atau orang biasanya menyebutnya menggambar pemandangan gitu ya. Nah, di sini akan saya coba untuk menyampaikan cara menggambar pemandangan. Iyalah. Nah, di sini langsung saja mari kita lihat teknisnya. Jadi di dalam teknis ini nanti secara full ya kita buat cara teknis membuat pemandangan ya. Jadi ini berkenaan dengan anak-anak kita, anak didik kita, terutama pada bapak atau ibu guru yang ingin mengajari anak didiknya bagaimana teknik menggambar. Sekali lagi, menggambar pemandangan kita bagi menjadi dari halaman yang luas ini, pantau sini, kita buat menjadi 3 bagian kalau membuat pemandangan ya. Jadi bagian pertama itu bagian atas, kemudian ini dari wilayah ini sampai ini sepertiga ya, sepertiga dari papan ini adalah wilayah atas. Kemudian sepertiga ya, dari wilayah ini adalah tengah, dan sepertiga dari wilayah bagian bawah. Oh itu. Nah, jadi diperkirakan ada sepertiga itu, walaupun mungkin tidak persis sama, atau mungkin mana yang paling luas atau paling atas atau paling tengah, terserah masing-masing. Yang penting kita ambil sepertiga. Karena yang paling atas itu kalau kita buat pemandangan mungkin bagian awan dan langit ya. Kemudian bagian pohon yang tinggi dan sebagainya. Yang bagian tengah itu mungkin bagian yang kita tekankan mungkin kayak ada pemandangan sawah atau gunung dan sebagainya. Kemudian yang bagian bawah itu bagian alam yang dekat dengan kita, sesuai dengan jarak mata memandang yang lebih dekat. Oke lah, baiknya lah. Untuk menyingkat waktu, saya tidak akan membuat garis-garis, atau mungkin supaya langsung aja, saya akan mulai dari bagian bawah dulu. Iya. Nah, di bagian bawah ini misalkan kita akan membuat sketch. Misalkan ada jalan raya ya. Iya. Jadi jalan rayanya itu saya ambil dari sini ya, pojok sini ya. Ya. Di sini misalkan ya. Nah, itu akhirnya kita menyentuh sampai bagian sini. Tengah. Mendekati bagian tengah ya. Iya. Kemudian ini kita ambil juga dari sini ya. Misalkan ini dari sini kan makin luas. Kita sesuai dengan teknik perspektif, sehingga makin ke cek ke sana itu makin menyempit. Oh, ya, satu detik ya. Satu detik aja. Ini misalkan ini jalan ya. Iya. Kemudian selanjutnya setelah jalan kita buat, mungkin barangkali di bagian sepertiga dari tengah itu, di antara jalan itu mungkin kita ingin membuatkan rumah ya di sini ya misalkan. Jadi kurang lebihnya mungkin ini jalan itu di sini ada rumah ya. Nah, kita membuat rumah yang kira-kira modelnya yang sederhana aja ya. Iya. Misalkan kita membuat rumahnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini rumahnya di sini. Kemudian
kita buat rumah seperti ini ya. Hmm. Kita teruskan ke sini. Nah, Oh. kemudian ini atap rumahnya kita teruskan ke sini sketnya ya. Iya. Ini bisa teruskan ke sini sketnya. Nah, Hmm. kemudian ini kan rumah ini sifatnya, nah kita teruskan di sini ya. Kemudian ini barangkali ini atap rumah ini ada tiangnya, tiang dari kayu atau apa ya. Nah kita anak sini sketnya dengan garis seperti ini ya. Nah ini baru sket ya. Kemudian rumahnya ini misalnya berlantai, oke ini lantainya sampai ke jalan. Kita teruskan ke sini, kita teruskan lantainya ke sini ya. Nah ini kalau dari sini kita teruskan ke arah sini. Nah rumahnya kebetulan bertongkat ini. Iya. Nah ini rumahnya bertongkat. Biasanya ini adalah orang Banjar kan rumahnya bertongkat. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini tongkat-tongkat dari rumah Banjar. Oh, rumah Banjar lah. Rumah Banjar biasanya bertingkat. Rumah. Tapi rumahnya bukan menggambarkan rumah Banjar. Iya. Tapi rumahnya ini menggambarkan rumah yang pada umumnya aja ya. Nah ini tongkatnya ya. Nih. Ini jalan ya situ. Ini sketnya ya. Kemudian sini mungkin ada jendela ya. Jendela biasanya sini nah. Ini sket jendela, kita buatkan sket jendela seperti ini. Kemudian bagian sini mungkin ada lawannya atau kita buatkan sketnya seperti ini. Yang namanya baru sket, ini belum selesai ya, ini baru sketnya dulu. Oh, kemudian iya. Selanjutnya di sini mungkin ada pohon. Pertama kali kita buatkan di sini ada pohon yang perdu ya atau rendah seperti ini. Kemudian ini ada pohon juga perdu yang rendah seperti ini, agak sedikit tinggi. Kemudian kita gambarkan seperti ini bentuknya secara garis besarnya ya. Begitu juga pohon yang di pinggir jalan seperti ini kita gambarkan seperti ini. Ya. Begitu juga kita buat terus seperti ini sepanjangan yang melingkupi pohon. Ini pohonnya kebetulan tidak kelihatan. Iya. Nah, Tuh boleh. tidak kelihatan anunya. Aslinya itu berbeda dengan ini. Kalau ini agak seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, kita dari bawah ke tengah dulu ya. Iya. Ini kita lanjutkan ke arah sana ya. Kita supaya kelihatan, oke, teruskan dulu sampai sana ini jalan itu salah. Kemudian di sini nggak kelihatan karena apa? Nanti kalau dilihat bahkan enak sekali, walaupun nggak kelihatan tapi nanti masuk akal gitu loh. Iya. Sini kita masukkan pohon yang misalkan ini, nah gini, ini dari jalan itu biasanya ada siring sedikit ya, ada siring jalan ini sedikit. Nah ini ada siring jalan di sini yang tidak dilewati oleh para pejalan, tapi ini mungkin rumput-rumput dan sebagainya. Kemudian di sini ada tanah kemiringan sedikit, kita gambarkan seperti ini. Nah kemiringan tanah kita gambarkan seperti itu ya. Iya. Kemudian supaya tidak kelihatan monoton, mungkin kita di sini kita buatkan petak-petak seperti ini karena tanah itu tidak rata ya. Oke, kita buatkan nanti bisa kita warnai dengan pola ini anggapnya sawah atau apa gitu. Ini sawah persawahan ya. Sehingga ini ada petak sawah ya nantinya. Ada petak sawah yang bentuknya kita buat seperti ini. Ini misalkan ini tanahnya itu di sini misalkan batu ya, jadi kita buat ini tanah yang ini mungkin pondasi dari bangunan dari jalan raya itu biasanya ada yang ya, batu-batuan ya kan, batu-batuan yang di pinggir jalan itu ya. Jadi kita buat seperti ini. Terus maaf ya sahabat, karena kita menggambar harus teliti ya, dan memerlukan waktu agak lama karena menggambar itu memang perlu proses yang lama. Nah ini seperti ini batunya, penyusunan batu-batu seperti ini ya, batu-batu dari galengan ini, kalau dari Jawa namanya galengan. Galengan itu galengan ya mungkin kalau bahasa Banjarnya nggak tahu saya. Pokoknya itu batu yang di pinggir jalan yang memperkuat fondasi jalan itu namanya galengan kalau Jawa ya. Nah seperti ini ya. Kemudian
kemudian ini nanti misalkan di sini ada, setelah ini sampai ya, ini kita misalkan kita lanjut ke sana. Ya, ini karena tanahnya nggak sama ya, jadi jangan menggunakan penggaris. Para dulu jangan menggunakan garis ya. Iya. Karena penggaris itu malah nantinya kaku. Sebentar ya, saya ambil penghapus dulu, video dulu ya. Oke. Lanjutannya ini jalan ini sketnya seperti ini. Ini sebagian yang dekat sudah saya warnai atau saya detail dengan menggunakan spidol. Jadi teknisnya ini adalah hitam putih. Oke, kalau sudah, ini kita buat area-area yang seperti ini ya, karena mengingat tanah itu tidak rata. Enggak rata, nanti kita bisa diwarnai dengan spidol aja. Ini. Kemudian ini masih batu ya. Iya. Ini masih batu. Maaf, ini mungkin masih kita betuli seperti ini ya. Iya. Kita betuli sampai sini supaya tidak kaku. Kemudian anggap saja kita betuli sampai sini. Nah, kebetulan ini semuanya pondasinya batu. Ini pondasinya batu semuanya. Sehingga kita bisa membuat seperti ini. Nah, kalau kita lanjutkan memang agak lama nih para pemirsa sekalian. Tapi nggak ada salahnya supaya kalian tahu langsung ya gimana ya. Jadi ini berbeda. Nah, kalau kita kan semuanya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita buat persawan. Ya, ini sebenarnya ini pondasi dari ini sepanjang tanah atau mungkin bebatuan ya, batuan yang besar ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan lama sekali nih saudara. Tapi aja lah supaya ini. Ini adalah batuan yang memondasi dari sebuah tanah supaya tanahnya tidak longsor, ya kan? Supaya tidak longsor. Supaya baiknya kita selesaikan aja supaya para pemirsa itu nantinya bisa mengamati atau bisa menuntaskan bagaimana ketuntasan dari itu, tidak setengah-setengah atau tidak tanggungnya gini. Nah, ini mungkin ada yang batu besar seperti ini. Kita rampungkan sampai sini ya. Kita rampungkan sini sedikit lagi ya. Ini memang perlu proses nih, bisa. Nah, ini memang perlu proses. Saya percepat ya. Ini batuan seperti ini. Ini anggap aja buat batu-batu yang memondasi dari sebuah pertanahan. Nah, ini kan? Iya. Ini batu yang jalan, ini batu yang sawah, di sisi sawah. Ini air. Oh, iya. Anggap saja ini bukan air atau sawah atau gimana. Bisa. Kan ini Anda anggap aja ini bagian bawah ini adalah tanah, gundukan tanah yang rata. Anggap aja sket dari benda tanah yang tidak rata, ya. Kemudian di sini nanti kita teruskan. Ini sebenarnya ada pondasi jalan sini. Ya, tapi mungkin tidak sebesar ini cara buat batunya, tapi lebih kecil lagi ya. Misalkan ini dibuat lebih kecil lagi seperti ini ya. Nah, nggak begitu kelihatan ya. Ya, gini ya. Bisa lebih dekat barangkali. Gimana? Oh, gini. Bisa diperjelas barangkali. Nah, ini agak lebih kecil gini ya, nggak jelas ya. Jadi berbeda cara penekanannya, cara penggambarannya. Ini adalah mungkin pondasi bangunan yang berupa batu tadi yang seperti yang di bawah itu, cuman karena letaknya jauh ya, sehingga baiknya kamera agak jauh supaya kelihatan semuanya. Ini, nah, batu-batu yang agak jauh yang memondasi. Kecil ya? Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya di sini, ini kan jalan ya, barisan jalan. Ini ada jalannya. Jalannya ketemunya di sini, tapi ini berhimpit ya. Nah, berhimpit ini jalan dari sini nanti ke sini, ini berhimpit. Nah, ini pohon-pohon perdu atau pohon semak itu yang tidak yang itu jalan atau rumput atau apa gitu.
Oke, seperti itu ya. Hmm. Kemudian berikutnya mungkin kita bisa membuat, sebelumnya bila pemirsa tidak membuat gunung ya. Biasanya gunungnya tuh jangan lancip gini ya. Iya. Agak gini ya. Agak landai gini. Seperti gunung yang di Jakarta agak landai gini ya. Kemudian ini bisa membuat seperti punggung gunung atau apa seperti ini ya. Sketnya ya. Cara membuatnya. Kemudian di sini kan jauh sekali ya, dari dekat ini pakai jauh sana. Oke. Kemudian misalkan kita ingin membuat orang yang bersepeda bagaimana ya? Iya. Tambahin di sini. Oh, bagus itu, Pak. Di sini ada orang bersepeda. Ah, Jadi kan orang sudah kan lewat sini ya. iya. Otomatis kita buat nah seperti ini. Nah, begini kan. Kemudian kita buat juga ini kan sepeda kan kayak gini ya. Ini ya. Ini seperti ini. Kemudian ini juga seperti ini. Jadi ini sepedanya sepeda tinjak aja ya supaya gampang. Iya. Nah, sketnya seperti ini ya, pemirsa sekalian. Kurang lebih antara ini dengan ini bannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini akhirnya ke sini. Nah, berarti seperti ini. Kemudian ini misalnya seperti ini pemirsa. Oh, itu. Ini anunya, pingkutannya ini ya. Oh, stangnya. Stangnya orang kan di sini. Nah, Iya. biasanya kalau orang naik sepeda ya berarti begini ya. Orang Bari kan jalannya, nah ini buatnya sketnya dulu. Sketnya, nah ini orang yang mengayuh seperti ini. Nah ini nggak kelihatan lagi jadinya. Kemudian tangan yang satunya kan gini, mengikuti ya. Iya. Nah ini jadi ini terlindung, nah seperti ini. Agak begini, sehingga posisi tangan yang satunya ya Kelihatan. nggak berarti kelihatan, jadi kelihatan Kapan? yang itu aja ya. Nah ini karena hanya sifatnya sket ya. Nah ini sket jadi belum bisa di, nah misalkan orangnya pakai topi gini ya. Oke. Kemudian yang kaki satunya juga nggak begitu kelihatan ya. Karena kebetulan ini berhimpit ya gitu. Oh iya, betul. Cuman seandainya anu ya bisa tambah gini ya. Nah, ini kemudian tangan yang satunya ya bisa di sketch. ini nggak kelihatan ya. Bisa ini harusnya tangan satunya di sini nih. Nah gini ya. Oh iya, Ya kan? iya betul. Ya gitu. Misalkan kalau kurang pas kan tinggal lepaskan aja nih. Nah, ini kan. Oh begitu Pak ya. Nah gini ya. Oh, Gitu ya. bagus sekali Pak ini Pak. Ya ini adalah teknik membuat orang menggambarkan pemandangan. Nah baru kita detail seperti ini ya. Waduh, Ya, mantap Pak ini Pak. Seperti ini ya. Ini sketnya aja ya menurut saya. Iya. Sketnya aja. Berikutnya yang wilayah sebelah sana gimana nih? Gimana Pak? Wilayah sebelah sana belum ya? Iya. Berikutnya karena ini masih banyak kosongan, otomatis di alam tidak ada yang kosong. Di sebelah sini yang agak jauh sini yang tengah ke atas, ini mungkin pohon ya. Misalnya kita ada pohon besar yang di pinggir jalan ya. Betul. Otomatis pohonnya buat seperti ini. Misalkan ini pohonnya di sinilah. Pohonnya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini batangnya ya, batang utama, kemudian Iya, dahannya lah. ini dahannya ya. Nah kemudian ini ambilnya dahan yang banyak. Nah ini cara membuatnya seperti apa? Gampang aja, nggak usah ngalih. Ini kan tinggal menambahi daunnya aja. Nah teknik membuat daun seperti apa? Yang penting kalau sudah ranting dan cabainya dan ranting bisa, ini tinggal gini aja. Seperti awan ya. Iya, tapi betul. berbeda dengan awan. Kalau ini sketnya aja ya, ini seperti ini ya. Nah ini gampang aja. Nah kemudian ini juga lingkupnya seperti ini. Nah jadi sudah, ya kan? Kemudian garis yang ini kita hapus, karena garis ini kan sebenarnya di Awan. di sana, gunung, iya, 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 pohon, iya. Nah kecuali di sini, nah ini Itu gunung ada Pak ya? Kemudian ini kalau masih kosong gimana nih? Ya mungkin sini kita tambah supaya tidak kosong. Iya. Mungkin supaya bagusnya seperti apa ya? Dia Pak. Kita tambahi pula yang sebelah sini, misalkan kita gambarkan pohon pisang ya.
supaya tidak monoton kita gambarkan pohon Oh, pisang. betul, Pak, betul. Kalau kita kan dengan kurang lebih seperti ini. Heeh. Pohon pisang daunnya seperti ini ya. Heeh. Dan pohon pisang lumayan. Ini pohon pisang kan seperti ini. Tongkolan apa itu tongkolnya aja. Nah ini. Kemudian yang ke sana. Nah ini kan supaya kelihatan karakter pohon pisang. Heeh. Nah. Ya. Kemudian ini batangnya. Ya kan? Batangnya seperti ini. Oh, pisang. Oh, Ya pisang. kan? Ya, Ini ya. kan pohon pisang. Heeh. Kemudian ini kan masih ada. Nah kita tahu ya. Apa tuh, Pak? Ya, daunnya. Daun, ya. Nah, Heeh. ini kan daunnya. Nah, kan sudah menggambarkan karakter pohon Pisang. ya kan? Kemudian ya yang di sini ya kita tambahin sini. Rumput. Mungkin rumput atau apa ya. Ya, namanya ini sketnya ya. Oh, iya. Sket itu kan belum Kan. gambar yang sebenarnya belum jadi ya. Ah. Kalau ini mengganggu kita hapus. Coba bisa. Ah. Mungkin bumbunya nggak usah, jadi cukup satu ini aja ya. Iya. Supaya bagaimana tidak mengganggu. Tidak mengganggu artinya mengganggu lukisan itu menjadi kesatuan yang bagus nih maksudnya. Berikutnya supaya kesannya ini tanahnya agak tinggi juga ini. Ini kita buat garis-garis seperti ini lah. Apa tuh, Pak? Nah ini kan pohon-pohon yang jauh tapi atau mungkin tanah yang jauh. Ini kan dari sana itu kan ini pohon jauh ya. Jangan Iya. digambarkan mendetail seperti ini. Ah. Tapi karena ini jauh, gambarkan seperti ini garis-garis yang patah-patah atau apa gitu. Nah, ini supaya kesannya. Nah, terus nanti ini ada yang hutan yang jauh, pohon yang besar sebenarnya tapi jauh ya. Jangan disamakan dengan ini karena agak jauh ya, mungkin agak ini aja ya. Yang penting alam ini penuh. Nah, gini aja. Oh, maaf, saya coret ya. Nah, ini sketnya aja, ini baru sketnya baca. Sketnya ya. Nah, kemudian ini kan yang jauh sudah wilayah jauh ya. Kemudian barangkali masih ada ya. Bisa itu apa ini gitu? Untuk mungkin untuk punggung gunung gambarkan garis seperti ini aja. Oh ya. iya. Ini kan punggung gunung tambah garis seperti ini ya. Oke. Ini artinya punggung gunung yang nantinya diwarnai bagus ya. Ini warnanya nanti untuk season ini saya belum warna, cuma cara garis besarnya aja teknis membuatnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini mungkin ada perlu lubang angin atau apa ya? Ya apa? Oh ya. Kan lubang angin kah di sini ya? Kamar. Ini biasanya ulin sehingga kita kalau membuat ini seperti ini sebenarnya. Kalau anda kita detail ulin seperti ini. Ya. Ini. Seperti ini. Terus seperti ini. Nah, begitu juga yang ini. Kalau kita detail, misalkan ulinnya memanjang ke sana ya berarti kita buat ya. Atau sini aja sama aja gini aja lah. Supaya ada ya. Ini misalnya kalau ulin kalau orang Kalimantan ya. Nah, ini. Kita perjelas. Ini gelap-gelapnya macam orang. Iya. Nah seperti ini titian ulin ya. Oke, yang menurut saya ini bukan titian ulin tapi kalau ini jalan ya. Tapi belum diwarna. Itu baru sketnya aja ya. Tapi terus ini supaya nanti nah ini step seperti ini ya. Kemudian kita perjelas ini. Barangkali ada tumbuhan atau apa ya. Sawah. Ini juga yang di pinggir jalan sini ya. Supaya tidak musim kita tambahi ya seperti ini ya. Rumput, Pak. Rumput. Atau ini rumput yang di pinggir jalan. Makan jalan. Ya. Jadi kita tinggal tambahi aja. Sehingga jalannya itu enggak kelihatan seperti itu, tapi nanti kan tertutup tapi masih ada kesan jalan. Nanti hapus ini. Nah, ini kan. Dan di sini juga dari sket itu akhirnya nanti menjadi sebuah, kalau sudah kita anukan menjadi sebuah apa itu menjadi sebuah betul-betul ke arah lukisan gitu. Nah gini ya. Nah ini. Oke. Untuk awan seandainya kalian ingin menggunakan awan di sini ya mungkin sketnya seperti ini. Untuk awannya berbeda ya dengan untuk gunung ya. Nah ini awan.
Ya itu untuk awan ya. Heeh. Awan yang di sini bisa juga yang kalau kalian ingin menggambarkannya. Nah, seperti ini. Kita ya. Yang di sini bang. Ya. Ini awan. Awan ya. Nah, ini awan ya. Demikianlah pemirsa. Ini sket. Ya. Iya. Hanya teknik membuat sket. Cara membuat Pemandangan pemandangan. Tapi ini mungkin masih bisa kalau ini kurang baik ya ini kita perbaiki. Heeh. Sedikit supaya bagus ya. Oh Supaya iya. tidak tanggung, Bujur. tidak apa ya, tidak rancu rambutnya. Kalau ini lawang ya, lawang yang enggak gini aja. Jendelanya kita perjelas. Kalau ini Pak kosong Pak ini. Itu kosong karena ini dinding ya, karena ini dinding. Oh, dinding. Nah, kemudian kalau di sini bisa nih, seperti ini. Nah, ini kan gini aja. Oh iya, apa tuh? Ini kan caranya apa itu? Penutup dari supaya nggak angin nggak Air, bias air, kan. ya hujan, air hujan. Nah ini dari hujan, nah ini juga. Tahan hujan dah ya. Nah ini kan, nah itu kan seperti ini ya. Ini contohnya turun. Ini namanya apa ya? Kalian ingin membuat yang lainnya, misalkan apa ya? Yang kira-kira sebenarnya ini kalau kita detail masih banyak lagi, cuma ini sketnya aja dulu. Karena kalau nanti ingin mewarna ya otomatis nanti dengan warna aja. Yang bagus itu untuk memenuhi ruangan itu penggunaan pewarnaan. Nah, ini kan hanya menggambarkan secara global ya. Ini oh ya ini masih ini. Ini rumput-rumput di pinggir jalan ya. Nah, ini kita tambah seperti ini. Ini berbeda dengan rumputnya ini. Ini kan rumputnya ini sifatnya rumput Liar. rumput biasa aja. Ya. Kalau ini kan bukan rumput, ini kan semak-semak. Semak-semak. Ya. Ini Pak ya? Ini sebentar, ini mungkin barangkali kita tambahin sini ya supaya tidak kosong ya gini. Mungkin hutan-hutan yang jauh atau apa gitu ya. Nanti bisa diwarnain ya. Oke. Mungkin seperti ini dulu. Nah, oke. Seperti ini ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Ini sepertiga ini, bagian ini sepertiga ini, bagian bawah. Ini berarti bagian tengah. Sepertiganya yang atas bagian awan dan gunung ini. Ini teknisnya ya, teknis cara melukis atau membuat pemandangannya. Oke pemirsa, mungkin ini bisa disimak teknis-teknis yang sudah saya jelaskan tadi dari awal hingga akhir dan begitu teknis proses pembuatannya ya. Ini adalah teknis cara membuat gambar pemandangan ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa kalian tidak harus seperti ini. Saya hanya beri contoh sebagian dari teknis cara membuat pemandangan. Karena apa? Karena pemandangan itu sebuah alam yang pertama kali kita lihat dengan mata kita, sehingga orang dengan melihat alam itu akan terkesan keindahannya, akan mengagumi ciptaan Tuhan yang maha tinggi ini. Sehingga pertama-tama orang mengenal lingkungan itu adalah pemandangan alam ya. Oke. Ya, mungkin ada gunung, ada sawah, ada tumbuhan, ada rumah, itu adalah pemandangan alam dan sifatnya bebas. Ya demikian ya pemirsa, mudah-mudahan ini dari apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan dapat dipahami dan dicermati dan bisa dipraktekkan. Ini sekali lagi ini teknis membuat sket pemandangan alam. Ini belum diwarna ya. Untuk teknik pengajunya insya Allah nanti kita lanjutkan bagaimana cara mewarna itu seperti ya. Cara membuat sket kemarin dan mungkin yang ada. Oke pemirsa, supaya tidak terlalu lama mungkin sampai sini dulu dengan kita. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang mungkin kurang kena atau mungkin kesalahan, mungkin nggak salah ya, mungkin hal-hal yang belum ya kurang sempurna dari iya. apa yang saya sampaikan itu. Mohon maaf. Tapi ini udah bagus Pak ini ya. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan menjaga kalian. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.